Pemirsa Tala TV, aksi tambang yang meresahkan warga kembali terjadi. Kali ini masih di tempat yang sama, di desa yang sama, Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya sempat mereda pasca pertemuan musyawarah desa, dalam hitungan hanya beberapa bulan saja, sepertinya para penambang lupa atau tidak mengindahkan keresahan warga yang dulu sempat menjadi berita di mana-mana. Padahal 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 19 Juli 2022, telah diadakan musyawarah desa dengan hasil kesepakatan seluruh warga yang didampingi serta disaksikan oleh pihak kecamatan, polisi, Babinsa, Kades, BPD, dan seluruh warga semua sepakat untuk menghentikan penambangan di area pemukiman warga. Aksi pengerukan emas hitam yang terjadi pasca kesepakatan musyawarah itu sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir ini. Warga yang resah memberanikan diri untuk datang langsung di lokasi dan nyatanya alat-alat berat kembali beroperasi. Pada Sabtu 3 September 2022 kemarin, beberapa warga menemui para penambang yang diduga adalah subkontraktor PT Arutmin Indonesia selaku pemilik konsesi lahan. Pekerja yang menggunakan atribut bertuliskan PT Nimata diduga ini adalah perusahaan subkontraktor penambangan milik PT Arutmin Indonesia. Menurut penambang, PT Nimata hanya menjalankan perintah dan arahan dari PT Arutmin saja. Hal ini tentu perlu dikonfirmasi langsung, benarkah mereka mendapatkan perintah dan arahan dari PT Arutmin. Sementara PT Arutmin telah mendapatkan pemberitahuan resmi melalui surat keterangan dan hasil kesepakatan warga untuk menolak tambang di pemukiman. Dalam kesempatan tersebut, warga meluapkan kekecewaan dan berharap PT Arutmin segera merespon dan menghentikan secara permanen aksi tambang ini. Menjadi menarik kasus ini karena warga berjuang sendiri tanpa kepastian bahwa pihak penambang yang benar-benar sepakat untuk menghentikan tambang di pemukiman. PT Arutmin diduga akan melakukan lempar tanggung jawab dan pihak penambang juga akan berusaha melempar tanggung jawab. Sehingga jika sudah terjadi saling lempar-melempar tanggung jawab, maka derita warga akan berkepanjangan tanpa mendapatkan kepastian. Ketakutan yang paling dahsyat adalah ketika mereka hancur lebur, tanah mereka diobrak-abrik dan rumah-rumah mereka tergusur. Bukit Mulia hanya tinggal tersisa nama dalam sejarah. Bagaimana Pak dengan aktivitas penambangan saat ini? Sangat meresahkan warga Pak, karena bisa dilihat sendiri penambangan yang dilakukan oleh PT Nimata yang mana merupakan subkontraktor dari PT Arutmin. Yang sama-sama kita ketahui untuk desa Bukit Mulia sudah ada semacam kesepakatan musdes, yaitu penambangan dilarang memasuki area pemukiman warga desa Bukit Mulia. Sedangkan bisa dilihat sendiri penambangan yang dilakukan oleh PT Nimata selaku subkontraktor dari PT Arutmin sudah memasuki wilayah pemukiman Dusun 3 RT 10 Desa Bukit Mulia. Padahal sesuai musyawarah desa disepakati, yaitu oleh 4 pilar baik dari pemerintah daerah, kepolisian maupun TNI sudah menyepakati bersama masyarakat desa untuk melakukan stop penambangan di area pemukiman Desa Bukit Mulia. Berarti kali-kali ini tetap Arutmin yang menjadi sasaran Pak ya? Oke, bukan menjadi sasaran Pak, tapi pelaku utama Pak, mana mereka tidak menganggap musyawarah desa yang sudah disepakati bersama Pak. Untuk safety-nya gimana Pak? Sama sekali tidak ada safety Pak, bahkan di RT 10 ada jalan desa yang ikut tergerus atau dilakukan penambangan Pak. Harapan saya mewakili masyarakat tetap pada hasil musyawarah desa Pak, stop penambangan di area pemukiman Desa Bukit Mulia Pak. Seperti diketahui, Desa Bukit Mulia sejak dalam beberapa tahun ini diserbu banyak perusahaan tambang, khususnya subkontraktor dari PT Arutmin. Sebagian melakukan penambangan di area pemukiman warga yang berjarak cukup dekat dengan rumah-rumah warga. Ini menjadi keresahan dari seluruh warga, namun sampai saat ini belum ada aksi yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah untuk benar-benar membela hak-hak rakyat kecil. Bagi sebagian wilayah, tambang batubara bisa membuat rakyat semakin sejahtera. Namun, bagi sebagian daerah lagi, penderitaan yang mereka alami beberapa waktu sebelumnya diberitakan juga dampak penambangan yang menggusur kebun-kebun karet milik warga. Jalan milik warga yang juga digunakan oleh para penambang rusak parah berlumpur dan merugikan para petani karet di sana.
Belum lagi kondisi jalan yang terputus akibat aliran deras air hujan yang meluap di danau-danau tambang. Namun, nyatanya kejadian ini seolah tidak menyadarkan kita untuk terus saja berbuat semena-mena. Kami mohon kepada PT Arutmi Indonesia dan subkonnya untuk segera menyelesaikan hal ini. Sebelum melakukan penambangan, alangkah baiknya dilihat dulu untung ruginya bagi warga, kemudian sisi positif negatifnya seperti apa. Jangan main seperti langsung serobot, karena hal ini secara tidak langsung akan menghancurkan desa Bukit Mulia. Kenapa saya bilang menghancurkan desa Bukit Mulia? Karena kalau lahan-lahan warga sudah habis, sudah tumbang, karena cara penambangannya tidak ada safety, banyak yang longsor, akhirnya tidak mau warga menjualnya dengan harga yang murah. Ini sangat meresahkan dan merugikan sekali. Jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus, otomatis sedikit demi sedikit, step by step, Bukit Mulia akan hilang.